Fulian, kamu rencanakan terhadapku. Memesan obat untuk saya. Tuan Bu, karyawan KTV yang memberikan obat. Kami biarkan dia lolos. Pengawal mengejar, aku tangkap dia. Kejarlah dia untuk saya. Nyonya Suzy minta bawa dia ke kamar Kin. Tolong selamatkan saya, pengawal mengejar saya. Menyelamatkanmu. Kamu yang sabotaiku. Dan datang sendiri. Tuan Fu, Pergi sekarang! Bros ini. Bukankah ini yang dicuri Suzy dari desain saya? Hanya pelanggan VIP Suzy yang punya ini. Apakah mungkin dia dari kelompok Suzy? Secara kebetulan masih di tangan mereka. Aku selamatkanmu, sekarang bantu aku. Bukankah kamu yang memberi obat itu? Memasukkan obat. Aku penuhi permintaanmu. Foy, kamu hancurkan reputasiku, bayar hutangmu. Aku harus menyelesaikannya lebih awal sebelum mundur. Tak bisa tinggal bisu, ambil sahamku. Aku pergi bawa kotak abu ibu. Siapa? Dengar semua! Kalian mau ngapain? Nona cantik. Jangan mimpi dapat saham keluarga Su. Saham ini memang hakku. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Susi. Kamu curi desainku, hina harga diriku, rusak hidupku. Aku gak bakal tinggal diam. Omongan kejam. Orang-orangku di dalam ruang VIP gak nemuin kamu. Mana mungkin aku rusak harga diriku? Dia kan mirip ibunya yang imut. Dia jago banget nyolotin orang. Jangan hina ibuku. Tekan dokumen ini. Kontrak pengalihan saham dari sekarang. Keluarga Su bukan urusanmu. Kalau enggak, Tempat abu ibumu. Gak bisa lindungi. Kiawan, aku udah tunangan sama Ding Xiao. Kalian rataku begitu. Dia gak bakal tinggal diam. Ding Xiao. Ding Junhui. Sube. Aku cuma manfaatin kamu buat ngeluarin saham kamu dari keluarga Su. Bagian saham. Orang yang aku cintai. Kakakmu, Suksi. Dasar bajingan. Jangan seenaknya tarik rokku. Kamu bukan apa-apa di mata keluarga Su. Kamu hanyalah anak tidak diakui yang ditinggalkan. Omong kosongnya banyak banget. Tahan dia. Kalian mau ngapain? Tolak tawaran, dapat hukuman. Mau ngapain nih? Jangan. Jangan. Buang benda menjijikan itu sekarang juga. Ngambil saham aku ya kalian. Ngelempar abu ibuku saat itu. Aku pasti bakal balas ini. Fude. Hitung-hitungan kita dulu. Saatnya hitung semua. Anna, aku asisten barumu, aku jemput kamu. Pulang ke negara. Sebut saja aku Bosu. Baik, Bosu. Om Zhang Ze, kakak Zhang Ze. Wah, gimana bisa kalian tahu nama saya?
Aku nggak cuma tahu siapa namamu, aku juga tahu kamu lulusan universitas ternama, CV-mu luar biasa. Biasa aja sih. Oh iya nih, bosu, Bu Fu Xiaoman dari keluarga Fu suka banget sama desain kalung kita. Undangan untuk acara ulang tahun, silakan terima. Bos Fu minta bantu desain cincin. Jadwalnya udah disiapkan. Sorry ini asisten, dia bakal ketemu sama Anda di kantor. Ayo ke kantor. Boleh. Om Zhangze, kamu begitu hebat dan tampan. Mau jadi bapak kita nggak sih? Sebut dia Om. Jangan dipikirkan, cuma bercanda. Bantuan baru ibu kelihatannya gampang disuruh-suruh. Yuk, masuk mobil aja. Kita taruh mobil di sini dulu. Setelah dia selesai, keluar mobil. King Chen dan Yiran. Di mobil kalian diam. Ibu dan Om Zhang naik sebentar, lalu turun. Baik ibu, aku bakal jaga adiknya baik-baik. Mas, ibu udah pergi. Papa lagi di kafe dekat sini. Mau cek melihatnya nggak? Buruan, buruan, sebelum ibu pulang. Wanita 5 tahun lalu ditemukan. Dia itu anak ketiga keluarga Su Bei. Sudah diketahui, dia baru kembali. Pak Fu, bukan dia yang kasih obat. Aku tanggung jawab. Perhiasan Kota Indah, anak pendiri perusahaan udah balik. Aku ingin meminta dia mendesain cincin tunangan. Ini berlian merah muda yang saya beli di lelang. Bantu aku kirim ini ke atas. Akhirnya Anda datang juga. Kalau nenek tahu Anda akan menikah, dia pasti gembira sekali. Jangan banyak bicara. Aku banyak bicara. Papa, Tidak masalah. Siapa yang kalian cari? kami mencari kamu, Papa. Kalian salah orang. Setelah hasil tes DNA, dia adalah ayah kandung. Bukankah 5 tahun lalu? Kamu yakin dia ayah kita? Informasi ini pasti benar. Tampang lebih memuaskan daripada Paman Zhangze. Nama ibu kalian adalah Su Bei. Disuruh bertemu aku. Datang diam-diam, bawa hasil tes DNA buat kamu. Maksudnya apa? Agar Tuan Fu tahu dia tidak sendirian, sekadar berjaga-jaga. Kalau Tuan nanti, kami akan urus hingga akhir hidupmu. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, kamu belum pernah pegang tangan wanita. Apakah ibumu ada di sekitar sini? Lupa bawa dokumen saat turun mobil. Tunggu sebentar, akan keluar segera. Di mana orangnya? Celaka. Apa? Aku langsung turun. Batal pertemuan dengan Tuan Fu. Oke, ceritakan padaku. Ibu kalian di mana? Tuan Fu, apakah kamu mau balikan sama ibu? Bukan Tuan Fu. Ayah. Tuan Fu, anak keluar, pertemuan dibatalkan. Kan sudah disepakati. Ada apa darurat, anaknya hilang. Tidak punya etika bisnis. Kerjasama batal, ganti orang. Tidak punya rasa bisnis. Ibu datang. Cepat kabur. Pak Fu, mau ngapain? Anak-anak itu lucu sih. Kalau rebut anak di jalanan kan ilegal. Nanti orang pikir kita penculik anak. Pak Fu. Bertahun tak bertemu.
Dia sudah nikah. Chen Ming, gimana caranya ambil hak asuh anak dari orang asing? Kamu kenapa sih? Belum ketemu info kalau dia udah nikah. Mungkin dia pacarnya. Pulang sudah ada pacar. 6 tahun lalu, dia nggak peduli sama sekali. Kirim orang buat ngejar dia, aku butuh semua data mobilnya. Aku nggak mau anakku panggil orang lain jadi bapak. Up-N. Anak-anak tadi cuma salah persepsi. Semua salah paham. Aku kira lo lihat anak-anak itu lucu terus pengen bawa kabur. Oh iya. Besok ulang tahun Nyonya Fu Xiaoman, kamu akan hadir. Nggak bakal datang. Aku harus bertemu wanita itu. Maaf, Bu. Saya dan adik hanya ingin melihat seperti apa wajah ayah. Jangan lari sembarangan lagi. Ingat ya, kalian tahu betapa khawatirnya aku dan Paman Zhang Ze tadi. Bu, kami tidak akan ulangi. Kalian berdua sudah bertemu dia kan? Ini nih, ayahmu memang ganteng banget. Iya benar. Wajahnya kelihatan garang. Garang. Kalau begitu, anak-anak takut padanya. 我以后不会再让他们见那个男人的，我不允许他们受到任何伤害。Via, selamat datang kembali. Terima kasih Siksi, lama nggak ketemu ya. Ada rencana apa setelah balik? Kamu kesini saja. Brand perhiasan Su udah terkenal lama, dan aku rencana ikutan kontes desain perhiasan Sisi. Kita pasti juara kalau kamu ikut. Peluang lebih baik. Makasih Siksi, tapi aku dan Subei baru balik, dia butuh bantuan di sini. Aku juga harus bantu, dan kita pulang juga karena kontes desain Sis. Kita bertemu di lapangan nanti. Subei pulang? Iya, kami pulang bareng, membawa merek perhiasan Kingli. Merek itu punya kalian, kah? Itu milik Xiaobei, aku cuma bantu dia. 苏北，你还敢回来？那就别怪我不给你活路。徐薇雅不知道我和苏北的恩怨，可得好好利用她，帮我打探苏北参赛的消息。哼，苏北，你是赢不了我的。Xiaobei mungkin datang. Kalau sudah waktunya, tolong Jack, tenang aja. Besok aku pasti bakal jaga dia dengan baik-baik. Aku nggak bakal datang. Xiaobei mungkin datang, tolong jaga dia. Oh, tenang aja, besok aku pasti bakal jaga dia dengan baik-baik. Bu, aku sama kakak mau main ke sana. Pergi saja, hati-hati. Itu bukan Subei yang dulu. Subei. Orang dari Subei. Oh, Nyonya cantik. Hutang lama belum lunas. Tentu saja aku akan balik dan mengurusimu. Kamu tak bawa undangan masuk pesta tanpa izin. Jangan-jangan kamu juga mau jadi selebgram. Mencari suami kandang. Apakah kamu berani memukulku? Ada apa yang aku takutkan? 5 tahun kita tidak bertemu. Bicaramu masih buruk. Gila, lepaskan Xiaoxi. Huh. Mantan yang cuma makan enak? Apa maksudmu? Aku harus memanggilmu sekarang. Ayo, lambat sedikit. Jangan ribut di pesta aku. Kamu mau mati, ya? Kenapa? Nona Fu, dia si cantik itu. Dia masuk tanpa undangan. Buruan, suruh dia keluar. Bukan mata kamu sekarang dengan nikah rendah. Apa ini? Bukan ini. Nyonya Fu, datang untuk Presiden Fu. Undangan terkirim 2 minggu lalu. Pulang kemarin, mana sempat dapat undangan? Tentu direncanakan baik. Walau bukan untuk Presiden Fu, ada maksud lain. Tidak akan kuizinkan siapapun memikat kakak Yun Xiang di hadapanku. Maafkan dulu ya. Bawa dia ke sini. Maafkan aku dulu. Datanglah, serahkan dia kepadaku. Mu. Hai, Xiaoman. Kalungmu ini dirancang oleh Nyonya Subei dan ini adalah favoritmu. Kamu bilang sebelumnya, kamu istimewa kami.
Nyonya Subei adalah Anna, desainer perhiasan terkenal dunia, bukan? Nyonya Su, maafkan ketidaksopanan saya tadi. Subei memang baru saja pulang dari luar negeri. Undangan sudah siap sebulan lalu. Pesanan sebelumnya dilakukan online. Jadi, ini pertama kali saya bertemu Xiaoman. Apalagi Yunxiang, apa yang ada dalam pikirannya? Ada yang suka memancing masalah. Sengaja mempermalukan anak saya. Mereka yang menyulutnya. Ibu Chow. Kalau Nyonya Xiaoman desain saya, harga disepakati, tapi Anda mau batalkan kontrak. Jika kabar ini tersebar, Bisa merusak nama tebak-tebak. Kontrak dibatalkan karena desain buruk. Uzi. Kalau saya tidak keliru, Perhiasan Nyonya Fu dipilih secara global. dipilih secara terbuka. Kamu kurang cakap, tidak terpilih. Jangan menyalahkan orang lain. Betul-betul. Kamu. Kenapa belum pergi? Ini membuatku sangat kesal. Ternyata pesananku direbut olehnya. Tenanglah, istriku, jangan panik. Hari ini, ulang tahun Nyonya Fu, Direktur Fu hadir. Dan kabarnya dia akan membuat sebuah cincin untuk tunangannya. Nanti kalau dia datang, aku bantu kamu dapatkan pesanan besar ini. Beneran? Ada apa yang tidak benar? Baru-baru ini aku bekerja sama. Kita kerjasama, dia kasih mukanya buatmu penipu. Nanti lihat saja. Direktur Su membawa anak-anak ke pesta ulang tahun Nyonya kedua. Bagaimana mungkin dia pergi? Sudahlah, siapkan mobil. Sudahlah, siapkan mobil. Papaku akan datang sebentar lagi. Kalau begitu, kita segera kabari ibu. Nona, maaf kami tidak sengaja. Kalian anak siapa yang begitu kurang ajar? Aku akan mengajarkanmu pelajaran hari ini. Uzi, apa rencanamu? Subei, kenapa kau selalu muncul? Kamu hari ini benar-benar suka melawan. Kamu! Mari kita lihat dulu situasinya. Kalau bikin repot buat ibu nggak enak nih. Kamu malah menyakiti anak-anak di depan umum. Kamu bikin keluarga Su malu. Aku cuma mengajar anak-anak. Kenapa kamu ikut campur? Ayahku akan datang. Nggak usah ibu ikut campur. Biar aku sendiri yang mengurusimu. Wanita jahat. Nona, maaf. Nanti aku ganti bajumu. Kamu bisa ganti. Ini kan edisi eksklusif terbaru. Lihat kalian berdua. Pasti anak pembantu yang ngintip-ngintip aku. Buang mereka berdua keluar. Siapa berani sentuh anakku? Siapa berani menyakiti anakku? Kamu aja nggak punya pacar. Kok bisa punya anak? Bibi, aku nggak perlu lapor segala urusanku. Belum ada kabar tentang anak-anak keluarga Fu. Takkan dipermalukan. Menerta. Panggil seseorang. Usir keluarga Susi sekarang. Sebentar, Pak Fu. Saya pimpinan grup Ding. Sebelumnya, kami bekerja sama di proyek pinggiran. Kami sudah bekerja sama. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Istasiku, itu bukan sengaja. Jaga istri Anda lebih baik. Proyek Ding gagal. Semua ini akan diakhiri. Usir mereka berdua sekarang. Pak Fu, dengarkan saya. Pak Fu, sungguh menyedihkan. Bu Subei, terima kasih sudah menyelamatkan anak Yun Sang. Halo. Nggak apa-apa, ini tugasku. Siapa cewek yang bikin Yun Sang jatuh hati? Soal Yun Sang, saya ajak dia melayani tamu. Kemudian, ajak kedua anak itu main. Suku Bei, ayo pergi bareng ya. Iran. Katakan biye ke Bibi Subei. Ayo pergi bareng yuk. Yuk langsung aja. Udahlah, jangan ribut lagi. Jangan sampai menyesal. Ayo. Kenapa suruh panggil ibu jadi bibi? Begini, gimana dapetin ibu? Bukankah ibumu sudah punya pacar? Siapa bilang? Selama ini ibu juga lajang seperti kamu. Siapa yang jemput ibu? Itu Paman Zhang Ze, asisten ganteng ibu. Pikiranmu berlebihan. Metode begini nggak bakal dapet cewek.
Pantesan jomblo sampai sekarang. Ini salahku. Nanti aku akan minta maaf pada ibu. Oke. Mau nggak aku jadi ayah kalian? Mau, tapi kita harus punya masa uji coba dulu. Kalau gagal, nggak boleh ya. Boleh. Akan usaha keras untuk diterima resmi. Kalian jadi bos. Mau bantu ayah mendekati ibu nggak? Oke deh. Ada untungnya apa? Oh, kalian cilik tanya untungnya apa? Karena kalian suka main-main, ayah kasih kalian taman bermain. Gimana? Aku akan bilang, ibu suka apa saja sih? Lihat Fu Yunxiang itu. Dia langsung pakai cara kotor buat rebut anak. Nggak bakal biarin dia menang. Sekarang juga aku bawa anakku pulang. Kau yang mendekatiku lagi. Apa yang kamu mau di sini? Kamu mau menculik anak ini? Saya tidak pernah mencuri anak. Kamu rampas anak di siang hari. Bagaimana kalau kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi seperti apa? Nikahi aku. Tidak mungkin. Mau punya anak. Setelah selesai, aku akan meninggalkanmu. Belum akrab, tidak nikah. 5 tahun lalu, kamu masuk paksa ke ruanganku. Kenapa diam? Pada waktu itu, kamu yang duluan. Apa yang kamu mau lakukan? Masalah 5 tahun lalu. Mau aku bantu ingatkan? Fu Yunxiang, jangan berlebihan. Anak di tangan saya. Kamu punya 3 hari buat mikir. Bosu, kemarin kamu bikin bosku menunggu. Apa? Kamu nggak bantu jelaskan? Saya sudah memberikan penjelasan. Batalkan janji berarti kurang etika bisnis. Bos Fu dari grup Fu ini. Orang itu aneh. Semoga tak punya istri atau anak. Tidak kerja sama. Aku ini bos Fu yang dimaksud. Kamu itu bos Fu. Kamu itu Ana. Kamu ini Tuan Fu. Kamu ini Ana. Kalau bicara soal yang terakhir. Jangan repot-repot karena 2 anak kecil. Akhirnya nasib buruk kita melewatkannya. Tuan Fu emosi besar. Nona Su punya sifat keras juga. Sekarang kita imbang. Untuk Tuan Fu, desain mana? Dia menentang saya. Rahasia proposal dulu. Mengelot dan melalui... Oh, Brun, 5 tahun lalu kamu melempar brooch padaku. Kamu melemparnya dengan tenaga pakaian saya robek. Kenapa pakai palsu? Nona Suzy menjiplak desain saya. Oh, itu hadiah dari teman. Saya nggak tahu. Kasih satu lagi. Kamu mau model yang mana? Cuk, ini desain yang hilang 5 tahun lalu. Kamu yang menemukannya. Oke, pilih yang ini saja. Kalau begitu, aku duluan ya. Oh, anak-anak di mobil. Oh. Sube. Sube. Anda berdua. Belum selesai. Saya dan Junhui pulang ke rumah keluarga Su. Kamu mau ikut enggak? Apakah dia masih ada di keluarga Su? Nggak usah. Junhui, ngomong apa kamu? Subei kan masih adikku. Saudara kandung pun harus jelas urusan. Apalagi dia cuma anak ilegal dari keluarga Su kalian 5 tahun lalu. Menuduh saya kasar. Bikin aku malu. Masalah belum selesai. Sudahlah. Tuan Ding lakukan di depan istri. Terlibat dengan wanita lain. Kalau kabar ini sampai keluar, hubungan Suding jadi renggang. Subei itu adik istriku. Aku itu suaminya kakaknya. Bos Fu puasa luar biasa. Nggak usah campur urusan keluarga. Urusan keluarga. Dengar soal perhiasan Su. Publik tahu cuma 2 pewaris.
Tarik napas. Ada siapa lagi selain Susi dan Sunan? Pak Fu. Kita nggak ada masalah pribadi, apalagi konflik dagang. Gara-gara seorang wanita. Semua orang risih dan malu. Apalagi? Pak Fu, bukannya udah punya anak-anak? Istri kamu tahu, repot. Hubungan sama istri oke. Dulu kalian tuh, dari tangan Bu Subei, ibu saham keluarga Su. Walaupun bukan pelanggaran hukum, kalau dibuka bisa bikin heboh. Menurut saya, saham Ding dan Su bakal anjlok. Kamu dari mana tahu? Pak Fu, kata-katamu keras. Ada rahasia di balik kejadian dulu. Xiao Bei, dulu aku memang salah. Hari ini, aku dan suamimu tidak punya maksud buruk lagi. Ayah belakangan ini agak kurang sehat. Sebagai anaknya, sesekali kunjungi dia. Bagaimana kamu tahu tentang kejadian dulu? Selama 5 tahun, kamu cuma di rumah. Anakku, kita sudah menunggu lama. Mengapa kamu begitu lambat? Oke, ayo pergi. Mama, cepat masuk mobil. Selamat pagi, Pak Su. Aku naik mobil Fuyun Xiang bagaimana? Apakah kalian berdua yang mengajakku ke sini? Ayo bangun. Nanti kamu ke kantor, bawa anak-anak pulang saja. Rumahku sekarang akan jadi rumah kita nanti. Saya ada tempat tinggal. Kamu bilang aku punya 3 hari. Baru hari pertama. Setelah 3 hari, aku ingin jawaban yang memuaskan. Chen Iran. Mama masih ada urusan dikata pulang dulu sama ayah. Selamat tinggal, Mama. Aku akan menjaga adik. Mama, aku lihat anak-anak di TV. Mereka cium sebelum berpisah. Cium papa sekali yuk. Ibu sibuk pulang dulu sama ayah. Kamu kehilangan kesempatan berdamai dengan Mama. Aku tak bantu lagi. Maaf, lain kali aku pasti bantu. Wah, Nanti sini jadi rumah kalian, kamarnya udah aku suruh dibersihkan. Ada banyak mainan, ayo buruan. terima kasih, Ayah. Masun, kamu nakal. Ayo cium aku. Astaga, ribet banget. Om Fu udah balik sama anak-anaknya. Kalau dia tahu lu mainin cewek di halamannya, siap. Serius, dia punya anak. Aneh banget juga. Selama 27 tahun, dia tak pernah pegang tangan cewek. Mungkin bayi tabung. Coba deh pakai cara tabung selaku. Jika begitu, aku mau coba bayi tabung. Agar tak digoda nikah terus. Nggak mungkin lah. 5 tahun yang lalu. Ayo, katakanlah. 5 tahun lalu, dia diracun paman 3. Obatnya sangat dahsyat. Tampaknya satu mata dilepaskan. Kalau memang begitu, ada masalah di area itu. Haha, kamu curiga ya? Coba saja sendiri. Coba aja sendiri. Mas, saudara sudah pulang. Ngopi bareng. Kakiku kram, Mas. Liu Fin. Bantu dia naik. Sun Xiao, cepat, cepat. Sun Xiao, hentikan itu. Tadi kenapa nggak ngomong? Nggak niat bantu aku ya? Sun Shao. Boleh aku menginap di sini malam ini? Pengen ketemu istri loh. Nggak bisa. Kenapa? Aku janji nggak cerita. Nggak boleh.
Kasih aku alasannya. Malam ini aku janjian sama dia buat nonton. Lu ngomong siapa tuh? Lama nggak lihat, ada harapan baru. Selamat dapat istri dan anak. Selamat minum. Udah pergi aja ya. Kompetisi desain perhiasan Z adalah kesempatan buka pasar internasional. Harus diperlakukan serius. Saat ini, pesaing terbesar kami adalah perhiasan bergaya Soviet. Katakan. Keluarlah, Sube. Ayo ketemu. Saya ada di kafe di depan kantor kamu. Tak perlu report. Tentang lomba desain perhiasan. Katakan saja segera. Siobe, kenapa kita harus tegang setiap kali bertemu? Aku tidak mau bicara hal bodoh. Aku tahu kamu pulang untuk mengalahkan Susi. Kamu bantu Susi agar aku mundur. Tidak mungkin. Aku datang membantu kamu. Aku tahu kamu lebih hebat daripada dia. Namun, 2 tahun terakhir Susi sudah banyak ikut lomba. Hafal sistem kompetisi dan juri di sini. Baru saja kamu kembali. Mau menang melawan dia. Itu hanya bercanda. Lalu bagaimana kalau kita? Coba saja. Aku tahu siapa juri untuk lomba ini. Kalau boleh, aku kasih nomor kontaknya ke kamu. Sebagai pengganti, ganti rugi atas masa lalumu. Kalau kamu sudah yakin, hubungi aku. Bisa kasih lebih. Menjadi juara pun pasti bisa. Tentu bisa juga. Baiklah. Aku suka lebih dari juara. Aku juga mau rancangan Susi. Penasaran, aku mau lihat setelah dia tahu kamu tidur sama aku. Bakal jadi apa? Oke deh. Malam ini aku tunggu di kamar. Cari 5 pria kuat malam ini. Kamu yakin bisa mengatasinya? Apa yang sedang kamu pikirkan? Cari tipe wanita tak disukai. Bawa ke ruangan ini. Kok bisa kemari? Ayo, langsung berangkat. Anak-anaknya nggak bikin ribut, kan? Mereka sangat baik. Mereka sangat baik. Ini. Jelas kita tidak ke sana. Nonton bioskop. Lain kali, bilang lebih awal tentang kencan. Oh. Aku rasa kita terlalu cepat maju. Bahkan kita udah punya anak, masih bangun hubungan. Apa kita terlalu lambat maju? Masuk aja dulu, aku ke WC sebentar. Jangan cium, takut ada jejak. Ibu marah. Sayang, besok Sabtu aku bakal biarin kamu pulang malam ini.
Sunan. Sunan，原来你跟你姐是一路货色。你个小杂种，别以为爸把你带回来你就是千金小姐了，在我之下，你永远只能当个三小姐。毕竟小三儿生的孩子只能当三儿。Pak Bos, semua lancar. Ding Junhui minum anggur bertenaga. Dia sudah rebah di hotel. 5 pria kuat siap. Wartawan dan Susi segera tiba. Bagus sekali。我一会儿再给你发一个我新录的视频，你找人把它给我 P 上苏西的脸。Nanti aku kirim videonya, kita bicara lain kali. Soal pekerjaan. Tidak ada teman untuk dihubungi. Ayo makan malam. Sudah agak malam. Aku belanja di supermarket. Aku masak mie buat kamu. Oke, mantap. Kenapa bawa bajuku? Semua sudah dibawa. Anak-anak sudah kurusun di sini. Mau tinggal di mana? Mengancam dengan anak. Aku tidak senang. Siang. Mikyo, kalau kamu suka perumahan mana, aku beli. Nanti kita 4 pindah. Maaf, maafkan aku ya. Mari makan mie. Apakah rasanya enak? Iya, enak sekali. I still 나 언제나 그대만을 boleh aku menciummu 감싸주는 햇살이 되어 I still 나 여전히 그대만 Bos Fu, saham grup Ding ambruk. Proyek Beijing dibatalkan, digantikan. Kenapa bisa tiba-tiba hancur? Lihat cepat, ada yang viral. Ding Junhui ketahuan selingkuh dengan Suzy. Media berhasil dokumennya. Terungkap. Oh, ada urusan kantor, saya pamit. Secara pribadi. Saya pulang ganti baju. Ah iya, kemarin malam Ding. Ngomong apa? Tidak ada apa-apa. Mengapa memandangku begini? Ini soal keluarga, Ding. Dia sudah tahu soal itu. Kamu. Anda sudah dapat video Susi dari bos? Video sudah saya terima. Saya harus pergi ke rumah sakit dulu. Setelah itu baru ke kantor. Kamu ajak semua orang untuk mulai. Oh. Hei, Sube. Kamu beraninya datang ke sini. Apa yang membuatku takut? Tindakan Tuan Ding semalam benar-benar bikin gegar. Jelas kamu lagi tipu-tipu aku. Lebih baik kamu istirahat. Dengan kondisimu sekarang, bisa apa kamu menang melawan aku? Dasar brengsek kamu. Nanti aku balas kamu. Lalu bagaimana dengan perusahaan ini? Semua ini tahun-tahun kamu curang di belakang Susi. Cuma untung aja nggak ketahuan. Kamu tahu sendiri kan? Jangan ngomong seenaknya. Jangan takut kalian sama jeleknya. Aku tunjukkan ini padamu. Jangan marah atau emosi dulu. Jangan marah atau emosi dulu. Berikan ponsel itu padaku. Tidak mungkin Susi berselingkuh di belakangku.
Kamu pasti yang lagi menyulut masalah. Kamu sangat percaya padanya. Sudahlah, anggap aku tak pernah bicara. Sube. Aku suruh kamu kembali sekarang. Masih ada hal lain. Video itu dari mana? Siapa yang wajah kecil itu hari ini nggak bicara jelas? Jangan pulang. Sube, katakan dengan jelas. Hei, ada apa? Aku lagi mau balik ke kantor nih. Jangan pulang dulu. Langsung aja ke grup Fu, bos Fu udah ngomong. Kalau 20 menit lagi kamu belum datang, toko permata kinceng ditutup. Baiklah, aku paham. Kakak Liu Fen, Yun Sheng ada di dalam. Nggak ada. Liu Fen, aku udah hormatin kamu, ya. Aku dan kakak Yun Sang satu keluarga. Kamu juga dapat untung. Nyonya Fu, silakan pulang. Nggak akan berhenti. Aku nyatakan peringatan. Orang baik cuma bicara, nggak kasar. Aku asisten bos Fu. Maafkan saya. Maaf sudah mengganggu. Hai. Pak Su, jangan pergi. Tolong saya. Ayo pergi. Mau tinggalkan perusahaan? Hei, kamu. Bos Fu, bos suruh bongkar perusahaanmu. Hei, kamu. Liu Fen hubungi Pak Fu Erye dan suruh dia mengambil putrinya. Untuk apa repot-repot? Diamlah. Sepertinya Misu terluka oleh mantan. Lumayan, dia menipu saham-saham itu, jadi saya pasti akan meminta kembali. Kamu bikin masalah sama Ding Junhui. Udah tahu kenapa tanya? Kamu aktingnya bagus banget. Tadi pagi kamu pura-pura biasa saja. Grup Ding punya masalah. Apakah ini ulahmu? Bukan aku. Ternyata memang kamu. Dengarkan baik-baik. Jangan campuri urusan grup Ding mulai sekarang. Kenapa? Ini tidak semudah yang terlihat. Saya bongkar proyek bunga laut gagal. Bukankah tidak parah? Itu saja. Hanya itu yang aku lakukan. Biar aku yang tangani. Aku bantu balas dendammu. Urusan keluarga Ding aku urus. Jangan ikut. Kenapa bantu aku? Aku suka kamu. Harus usaha dong. Ada apa hari ini? Kamu kenapa selalu menghindari? Kamu nggak berani tatap aku. Kemarin malam aku nggak sentuh kamu. Aku cuma kurang tidur. Udah, jangan lanjutin. Aku udah undur kerja sore tadi. Kita ajak anak-anak ke taman hiburan yuk. Boleh. Ya sudah, tunggu di luar. Dia nggak ngapain-ngapain. Masalah proyek pinggiran Beijing bukan laporan dari Pak Su. Ini masalahnya dari grup Ding. Salah gusur rumah, masyarakat lapor. Aku udah batalkan kerja sama keluarga Ting. Chen Ming tangani kasus ini. Uang ganti rugi untuk rakyat. Semua sudah selesai. Berita skandal Ding Junhui kali ini juga membongkar grup Ding. Kalau tidak, kita semua akan tertipu. Terima kasih pada Pak Su. Selidiki lagi, pasti ada dalang lain. Mereka nggak berani seenaknya merobohkan rumah. Laporan warga pasti hasil provokasi. Ini mengincar keluarga Ding. Kamu ikut kasih? Aku sudah bolak-balik ke parkiran. Kamu kok lama banget ya? Langsung aku ke sana. Aku beli taman bermain, ayo ke sana sekarang. Kamu udah beli itu? Anak-anak suka mainan, beri mereka mainan saja.
Ma, aku bisa coba roller coaster. Gak boleh. Wah, luas sekali. Jangan ngomong seenaknya. Nat, jangan rewel ya. Bisa main kalau sudah besar. Hari ini kita coba yang aman-aman dulu ya. Heng, nggak nyangka. Dingin dan otoriter di luar. Lembut kalau sendiri. Kalau nanti kalian lapar, makan di resto taman bermain, nanti Paman Liu jemput pulang. Papa dan Mama bagaimana? Aku sama mamamu masih ada urusan. Oh. Anak-anak sudah tidur. Cepat bicara. Mustahil terjadi. Kamu benar-benar membuat hal kecil menjadi besar. Siapa kasih saran jelek? Luar biasa pintarnya. Aku tahu mereka nggak bisa dipercaya. Tanya dia usianya berapa. Perempuan suka yang begini. Aku nggak pacaran, jadi nggak tahu. Maaf ya, lagi-lagi aku gagalin kencannya. Lebih baik gak dapet. 내게 단 한 사람 그대만 보아요. 좀처럼 항상 그 자리에. Ingat 5 tahun lalu, kamu dulu perlakukan aku. Malam ini, nanti tidur terpisah. Chen-Ming, ada apa? Cepat bilang. Cerita panjang. Langsung aja intinya. Malam ini aku bertemu bos grup Ding. Proyeknya diselesaikan diam-diam. Gimana menurutmu? Sebentar, aku tanyakan dulu sama istriku. Apakah keluarga Ding sudah bangkrut? Baiklah, beri mereka jalan keluar. Kalian sudah dengarkan, selesaikan sendiri. Ada masalah lagi. Nanti urusan pribadi. Nanti urusan pribadi. Ayah, kamu mau ngapain? Bagaimana mungkin aku bisa punya anak seburuk ini? Selama beberapa tahun. Apa saja yang kamu lakukan di belakangku? Aku jadi korban. Ayah, diam! Perusahaan hancur karena kamu. Sudah mau tutup semua. Perusahaan. Ada apa dengan perusahaan itu? Kenapa? Proyek pinggiran Beijing didapat, kamu nekat bikin pembongkaran paksa padahal itu ilegal. Bapak, dengerin aku dulu. Daerah pinggiran. Hei, aku kira itu soal huatan. Masalah huatan. Sudah selesai lama, takkan ada masalah lagi. Proyek di pinggiran Beijing. Kamu, proyek pinggiran Beijing direncanakan sebagai kejutan. Tapi tak disangka, mengadukan secara massal masyarakat itu. Melawan mereka sampai selesai. Kalau mau gugat, ya sudah, mari kita gugat. Ayah, ini bukan ajaranmu. Lo tahu nggak siapa pengacaranya mereka kali ini? Chen-Ming. Chen-Ming, pengacara top Wall Street. Asisten pribadi Fu Yunxiang. Itu salah. Aku ngerti sekarang. Mereka bikin jebakan buat Fu Yunxiang. Aku bakal cari mereka. Lo mau ngapain? Pikirin dong. Kenapa dulu nggak ada protes saat penggusuran? Sekarang baru ada. Kamu maksud Fu Yunxiang seperti pencuri lapor polisi. Sekarang mereka lihatku hancur. Dia mau kurangin rugi. Tolak kolaborasi, lempar tanggung jawab. Tanggung jawab dilempar pada kita. Grup Fu kuasai segalanya. Kali ini kita harus akui kalau kamu gak ganggu Fu Yunxiang. Kalau kamu gak ganggu pebisnis, bisakah dia mengganggu kita? Aku enggak. Kamu sudah menyinggung bos itu. Tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan orang-orang? Temanannya juga tidak ada. Kalau begitu urusannya lebih gampang. Sudah saya atur sendiri lewat kenalan.
Besok aku urus keluar kamu. Bujuk Susi balik lagi ya. Oke deh. Aku gak peduli dia lakuin apa. Keluarga Ding butuh bantuan keluarga Su. Jangan cerai dulu. Dengerin gak sih? Benarkah? Adikmu gimana? Sudah minum obat dan tidur. Lalu dia bagaimana? Sudah hancur. Oh, maksud Raini itu. Segera akan tampil. Langsung sekarang. Banyak luka di wajah dan tubuhnya. Dia jadi idola. Aku akan pulang menemani dia. Kau sama Junhui. Tenangkan dirimu dulu. Ibu, aku mau cerai. Jangan cerai sekarang. Walaupun salahnya dia. Tapi sekarang kalian mau cerai. Nanti orang bilang keluarga Su seenaknya saja. Haruskah aku hidup bersamanya selamanya? Pulang dulu sebentar. Setelah semuanya tenang. Cerai nanti juga masih bisa. Adikmu sudah rusak. Usaha kita terpengaruh oleh keluarga Ding. Saat kamu dianggap korban oleh publik, persona adil dan dermawan, waktunya sudah matang. Mendapat peluang usaha, keluarga bermasalah. Kamu harus bertanggung jawab. Iya benar, Bu. Subei sudah datang lagi. Kenapa baru bilang sekarang? Aku nggak peduli dulu. Perusahaan Su dan Ding ada masalah. Membuat aku jadi ingat. Kamu ingat apa? Dulu kita pecahkan kotak abunya Wensi. Subei bilang kita akan mati. Jangan omong kosong. Ini omong kosong apa? Bisa jadi dia yang melakukan semua ini. Dia mau ikutan lomba desain perhiasan keluarga Sis sama aku. Cariin cara cepet buat dia pergi. Nggak enak banget auranya. Tadi siang Via nyari aku coba intip keadaannya. Apa ini emang kutukan Subei? Itu kan Wen Jiao. Subei sudah datang lagi. Hancurkan dia dengan cara apapun. Ini urusanmu atau kakakmu, Wensi. Tidak bisa menjaga. Ada apa kok begini? Aku pesan minuman favoritmu. Saya nggak dapat kabar apa-apa soal lomba desain thesis. Direktur Chu, masa sih omongannya begitu? Subei nyerahin aku dari daftar lombanya. Proyek sekarang ini tidak ada hubunganku. Dulu lo kan juara banget waktu kita satu kelas. Kalau bukan kamu, siapa dia bakal gunain? Kuotanya malah ke pegawai baru, Miao. Dipilih umum, biar pendatang baru dapat kesempatan. Kalau dia tidak mau ajak, sudah. Dia hinaimu di depan umum. Aku udah ngasih semuanya, aku berikan semuanya untuk perusahaan. Bekerja keras tapi tetap dihina. Via, lo jadi rugi banget ikut dia. Dulu kamu membantunya saat membuka pasar. Dia tidak memberimu kesempatan untuk maju. Aku ingin keluar. Via, gabunglah dengan aku. Tempat buat lomba. Jadi direktur aja. Semua kebutuhan lo aku kasih. Namun, pikirkan dengan matang. Jangan rusak persaudaraan kalian. Mulai sekarang, aku anggap tak pernah kenal dia. Subei, kamu sendirian sejak aku ambil Subei ya? Bagaimana kamu menang? Via, kenapa tadi kamu keluar dari kantor saya? Tadi saya cari kamu nggak ketemu. Iya ya. Sudah hubungi kau Dahai belum? Sudah kontak Guangzhou Internasional pukul 6. Ini nomor kamarnya. Ada juga rancangan desainnya.
Via, akhir-akhir ini ada apa sama kamu? Kenapa rasanya aneh? Subei, rancangan itu surat pengunduran diriku. Bisa ditandatangani enggak? Subei, kamu ambil kesempatan saya. Aku bakal hancurin karir kamu. Kau dahai bikin barang palsu. Nggak ada batu mulia bagus. Kamu pakai apa buat lomba? Hai Zhangze, siap-siap ya, sore nanti temenin aku ketemu Gao. Orang baik mana sih yang ngobrolin bisnis di KTV? Busu, lebih baik aku saja yang pergi. Nggak bisa, penjualnya penting. Kalung untuk pesanan eksklusif dan lomba desain harus dipakai. Harus diselesaikan sendiri. Bos masuk, sisanya tunggu luar. Kenapa harus aku? Aku harus melayani bosku. Ramah sama teman aku. Sakitin dia, bisnis berhenti. Santai aja. Kalau aku gak keluar lebih dari 2 Langsung telepon polisi ya. Ini yang dimaksud tadi. Nanti Mas Dua datang. Mas Dua bakal bantu loh. Kasus besar gitu, serahkan aja ke Mas Dua. Jangan dengar omongan Udah lama kita bertiga gak ketemu. Anggap saja bermain. Ayo, buruan. Udah makan enak-enak, istirahat pulang sekarang. Lupakan sahabat karena pacar. Jangan banyak bicara. Nanti Mas Tuan nyuruh lo, aku gak peduli. Ayo, sudah berlalu 22 menit. Kok belum keluar? Bosu! Lo lawan bikin apa sama Bosu? Apa yang kamu lakukan kepada Bosu? Mas, kapan kita bisa ketemu kakak iparmu? Memang benar. Gak bisa ambil dia. Tunggu dulu, dia suka disanjung. Bos, Fu. Bos ada masalah. Di Huangzhou, cepat ke sini. Bos Fu sudah datang. Kakak, aku udah salah. Fu Yunshan, kamu kenapa bisa datang? Apa kabar kamu? Kamu terluka. Ada yang menyakiti kamu. Matanya buta. Mereka. Selamat ya kakak ipar. Mereka dari pihak kita. Kalau sudah aman, ayo pergi. Pak Direktur Su, Hie, ini hasil kerjamu. Bukan aku yang melakukannya. Saya adalah seorang pebisnis. Saya tidak suka berkelahi. Itu dia yang melakukannya. Ayo kita pergi. Ini hanya kecuali cocok jadi pasangan. Maaf, lembut saja. Dengarkan saya. Jika kakak ipar saya di sini hari ini, bisa menghadapinya. bosan sekali. Maaf Pak Sun, ini kesalahan kami. Maaf bikin cemas. Lain kali kami akan lebih waspada. Kakak ipar datang lagi. 10 pengawal mengantar. Sudah mengerti kan? Oh, tentu saja, pasti.
Sudah makan malam belum? Ayo, saya traktir. Sebenarnya kakak ipar. Kamu sudah makan? Belum, aku juga belum makan. Kami juga belum makan. Kalau begitu, kita makan bareng saja. Tenanglah, demi istri, jangan makan sampai perutmu busit. Kan ada kalian juga, nanti kita bisa makan puas. Pesan dulu, aku bayarin. Kamu duluan ya. Tadi kan kamu bilang kelaparan. Jangan keformalkan, pesan saja yang kamu mau. Nasi goreng kecil daging. Sup manis kecil. Kok semuanya pesan kecil-kecil? Biar hemat ya. Maaf, nggak bisa makan banyak. Oh, kamu mat ya? Aku pesen katak panggang buat kamu. Mas Chen pengacara. Aku pesen ayam bakar pedas buat kamu. Baiklah. Kamu makan apa? Ikutan makan yang kamu pesen. Aku pesen merpati bakar sama tiram bakar. Tambahan mentimun hancur. Dia tadi makan stik sama kepiting mentega demi cintanya. Tambahkan anggur merah. Aku mengemudi. Oke, ganti dengan soda aja. Ada apa? Polisi bilang orang bernama Gao Dahai itu penipuan. Memang palsu. Yang beneran juga cuma jual barang palsu. Suwe ya? Mungkin bukan Suwe ya. Aku ada ide. Apakah keluarga Ding? Bukan mereka. Keluarga Ding marah padaku proyek luar Beijing. Hubungan aku sama Xiao Bei masih rahasia. Nggak mungkin Susi lagi, kan? Bisa jadi dia. Dia lagi sibuk urusan cerai, mana ada waktu mikirin aku. Mereka nggak bakal pisah. Kalau sampai pisah, kamu yang mulai duluan. Kamu mau balas dendam. Tapi mereka tidak mengakui. Kakak dan abangnya benar. Susi nggak bakal cerai. Hati-hati beberapa hari mendatang. Fokus dulu ke persiapan pertandingan. Fokus dulu ke persiapan pertandingan. Biar kami yang urusin ini. Kakak ipar, kamu juga ikut lomba juara terbaik. Aku yakin banget kamu bakal jadi juara. Dari mana kamu tahu pasti? Kata-kata saya selalu beruntung. Percayalah. Mari taruhan. Kalau besok kamu menang, traktir aku makan ya. Oke, semoga mujur. Clean glasses. Via, selamat datang di perhiasan Su. Mari kita menang melawan Su. Jangan khawatir. Juara tentu saja milik kita. Kamu percaya diri. Saya sudah mempersiapkannya sebelum rintangan telah dihapus. Apa yang kau maksud? Lalu bagaimana dengan dia? Gao Daha, pedagang palsu yang kubawa. Aturan pertandingan, hanya batu asli. Jika dia menggunakannya, itu akan dianggap sebagai... Saya suruh orang palsu Gao Daha untuk hancurkan Subei. Via, kamu bantu saya selesai masalah ini. Dan, untuk aman saja, aku bujuk Miao Miao mundur. Jika tidak ada halangan. Dia akan undur malam ini. Via, kamu sangat teliti. Aku salah mengira Sui Wei ya. Perlu hati-hati dengannya. Sampai jumpa. Pakaiannya sedikit. Ayo berangkat. Terima kasih sudah bantu aku. Kenapa nggak jalan? Kamu malam ini ngobrol sama Sun Jiwi seru. Terima kasih. Sama, udah cemburu ya.
Sayang sekali. Juara cemburu di Asia Timur. Walaupun hubungan kita belum diketahui orang, kakak-kakakku udah tahu. Fu Yunxiang, ayo nikah. Kamu tahu akibatnya. Jangan coba tipu aku. Betul kataku. Namun harus setelah pertandingan. Setuju, jangan menyesal. Kami berdua bakal atasi kamu. Cepat angkat, sepupumu menunggu. Angkat, bilang lagi mandi. Kakak sepupu, kamu masih dengar enggak? Ini siapa? Kakak sepupumu sedang mandi. Apapun katamu, katakan pada... Kamu siapa sih? Berikan telepon ke kakak sepupuku sekarang. Oi. Aku kasih HP kakak sepupu. Tidak mungkin, kakak sepupuku tidak akan selingkuh. Kenapa kamu masih menelepon orang lain? Istri dan anakku tidak di rumah. Kamu harus tinggal malam ini. Ya udah, kamu menang. Orang ini buta kenyataan. Tuan Su, masalah. Miau Miau mundur. Besok pertandingan, dia terlihat cemas. Dia lagi sakit dan malah ingin mengundurkan diri. Dia nggak dengar nasihat. Biarkan dia istirahat dulu. Besok kamu ikut aku. Bu Bapak Su, aku nggak bisa desain. Bantu yang kecil, sisanya aku urus. Boleh. Sakitnya pas banget. Iya, kamu benar. Pertandingan belum mulai. Gerakan kecil terus. Susi, oh Susi. Cuma pengen menang sama aku. Banyak usaha. Persiapannya sudah matang. Kasih dokumennya. Kirim ke Zhang Ze buat baca malam ini. Ma, ini burung kertas buat kamu. Semoga mama kesayangan bisa juara besok. Makasih ya sayangku kecil. Masih ada aku juga. Ma, ini susu hangat buat kamu. Terima kasih, Dabao. Ayo, peluk mama. Ayah masih ada di sini. Aku cemburu kalau kamu baik sama ibu. Papa, sejak ibu dan kamu pacaran, aku cemburu kamu nggak punya waktu buat kita. Kalau tahu, nggak bakal ikut kamu. Kalian begitu sama ayah, tapi nggak bantu aku. Mereka memang benar. Kalau kamu sudah mengakuinya, nanti temani aku dong. Ayo langsung ke King Chen Yiran. Ayah akan selamanya tinggal bareng mama dan kalian, oke? Boleh. Aku paling sayang ayah. Lu anak pintar-pintar. Tadi lu bilang lu paling suka sama aku. Jadi ayah sekarang resmi ya. Lu jadi resmi. Sudah larut malam. Yuk cepetan tidur sama kakak. Mau main lagi sama kakak sebentar? Hitung sampai 3. Xiaobei, iya, besok pertandingan. Aku mau kasih kamu sesuatu. Ini apa yang kamu maksud? Aku tahu sekarang agak tiba-tiba, tapi aku sungguh-sungguh. Waktu mepet tugas berat, setuju segera. Aku bersedia. Kamu terlalu berlebihan. Intan merah muda kasar, bukan cincin. Cincin bisa jadi pilihan bagus. Besok cobalah di lomba, semoga batu ini membantu. Ini bisa membantu, kan suplirnya sudah kabur. Kebetulan aku punya batu dengan kualitas bagus untuk perlombaanmu. Semoga berguna. Apa-apa? Kamu pasti tidak mengira. Mau melamarmu ya? Haha, tidak kok. Mana mungkin. Ini Intan 10 karat, satu-satunya di dunia. 2 tahun lalu di Wina, kolektor beli seharga 2 miliar, aku cuma lihat sekilas. Betul. Batu itu aku yang beli. Apa? Kamu tidak suka ya? Biar saya ganti yang... Hahaha, sangat memuaskan. Saat beli batu mentah ini, mau dirancang jadi cincin elegan.
Sekarang kita punya cincin. Dan dapat istri desainer pula. Jangan khawatir, akan serius belajar desain agar Bapak Ibu senang. Kalau bos sudah puas, mungkin saya tak perlu tidur di garasi. Jangan dibahas lagi. Ikuti rencana pertandinganku. Tentu saja bisa menang. Direktur Chu, kenapa bergabung dengan Susi? Kenapa? Setelah keluar dari King Cheng, jangan buru-buru cari kerja. Pergi ke Susi adalah pengkhianatan Tuan Su. Kamu tega melakukan ini? Jiang Zi. Direktur Su bebas mencari pekerjaan baru. Semoga Su sukses ke depan. Semoga kerja sama kalian lancar dan hasil pertandingan memuaskan. Jiang Zi. Siapa dia menurutnya? Via, kamu merasa kasihan. Jangan lupa perlakuannya padamu. Ayo belajar alur pertandingan dulu. Pertandingan kenapa? Selesaikan masalah Gao Dahai agar polisi tidak datang nanti. Jangan sampai polisi mencarimu. Bu, rekaman sudah dikirim kembali. Kalau ada masalah, sudah ada kambing hitam. Kalau Wen Jiao ketahuan, pasti bakal ngusir kita keluar. Jadi, dia nggak boleh ada masalah apapun. Sahabat pemirsa, kompetisi desain keluarga Yi dimulai. Undang peserta kompetisi. Serahkan draft desain. Juri, berikan ulasan dan pendapat akhir. Desain cincin ini lumayan bagus. Siapa yang bikin? Pak Bu Guru, ini karya saya. Kreatif banget nih. Ide kreatif seperti ini. Sekarang jarang ditemui. Hampa, Bu Pak Yan. Pak Lan, Tapi ya, setelah dipikir, Cincin dalam kontes perhiasan tidak unggul. Berlian ini tidak bisa menampilkan kesempurnaannya, keunikannya. sayang sekali lah. Kalau saya tetap mendukung kalung Nyonya Suzy. Terima kasih, Pak Yan. Saya akan membimbing Nyonya Su. Saya akan memberikan satu suara untuk Nyonya Si. Kalung tersebut, walaupun terlihat mewah, namun Modelnya terlalu norak. desain cincin ini lebih klasik. Hari Valentine sudah dekat. Saya yakin para pria di sini dengan cincin ini untuk melamar nikah tidak akan gagal. Tuan Sun memang sesuai dengan reputasinya. Saya mendukung Nyonya Sube. Mari kita hitung suaranya. Su Bei dan Su Siseri dalam voting. Keduanya maju ke final. Ayo, pertama kalinya dalam lomba desain keluarga si terjadi seri. Berkat Tuan Muda Sun kali ini. Apakah mungkin? Apa hubungan Sube dengan Sun Jiwi? Babak awal kami telah selesai. Di final, para desainer akan memamerkan hasil karya mereka. Terima kasih. Tunggu hasilnya. Nyonya Su, sebelum lomba, kamu janji aku bakal menang 2 kali. Kenapa sekarang begini? Bisa bikin Sube imbang sama aku. Wah, Nyonya Su. Siapa sangka lomba hari ini? Sun Jiu datang ngacung-ngacung. Dia bantu Sube ngomong. Setengahnya dia ambil. Aku gak bisa apa-apa. Gak penting. Yang lalu biarlah. Bagian ini hanya mencakup 40%. Selanjutnya lebih penting. Nyonya Su, santai aja.
Finalnya besok lagi. Aku akan berusaha maksimal biar kamu menang. Kenapa aku beri banyak sebelum lomba? Kalau udah deal, pihak B tanda tangan, bagiannya kamu aman. Makasih ya Nyonya Susi. Sampai jumpa Nyonya Su. Dia pergi seperti dewa neraka. Nyonya Susi, ada lagi instruksi. Hei, kamu. Kamu siapa? Ahli permata master yang melakukan penipuan dan menerima suap. Siapa sebenarnya kamu? Foto-foto ini dari mana? Ini bukan urusanmu. Aku cuma mau bilang aja. Kalau di ronde berikutnya, kamu masih nggak bisa netral. Besoknya, yang viral bukan juaranya, tapi kamu. Yang jadi bahan omongan adalah kamu. Termasuk Master Yan juga. Saat mengajar di sekolah desain, banyak mahasiswi disalahgunakan. Jika skandal terbongkar, entah gelarmu sebagai dosen, apa bisa aman? Para wartawan kayak kalian sudah nggak punya prinsip sama sekali. Data-datanya aku beli semua. Berapapun harganya, aku bayar penuh. Bosku ini nggak kekurangan duit. Master Yan. Salam pikirkan sendiri. Kamu balik sini. Kakak ipar. Tepung crispy. Daerah utara Jiangsu. Kamu kesini gimana? Kamu juri posisi spesial. Kamu terlihat tidak baik. Taruhan lama masih dihitung. Tentu saja masih berlaku. Janji harus dipenuhi. Langsung aja kita makan. Rayakan juaramu. Aku dan Susi imbang, belum pasti. Jangan sembarangan. Ini pasti akan terjadi, kan? Ayah. Ternyata ada masalah. Saya harus mengikuti dan memeriksanya. Kok bisa jadi juri pertandingan ini? Belum dengar kamu di industri perhiasan. Pertandingan didukung keluargaku. Panitia pasti kasih aku kesempatan untuk... Ting, saudara Fu Yunsheng. Apa-apa. Boros banget sampai kayak gak punya hak. Kakak, aku yakin bakal menang. Pasti menang. Kenapa yakin banget? Sebelumnya ada peluang. Sekarang Suweya udah ke kubu Susi. Aku masih merasa tertekan. Kakak sayang kamu. Berlian merah muda untuk pertandingan. Lo tahu? Aku nanya dia, aku pengen beli pink di Amonya. Lama minta, tapi gak jual. Jelas banget dia cinta kamu. Lo punya selera bagus. Berlian merah muda langka. Bukan karena hal itu. Saya suka warna merah muda. Ada apa? Bosnya bermasalah, tidak ada waktu. Skandal dengan Sun trending. Ayo buruan kabur dulu. Oh, paham. Ada masalah besar. Kata Zhang Zi, nama kita trending di gosip. Woi, hentikan makan itu. Nyonya Su, apakah hubungan Anda dengan Tuan Sun benar? Maaf, kami tidak menerima wawancara. Tolong jangan foto-foto. Maaf ya, kakak ipar. Di saat genting ini, skandal malah pecah padamu. Maaf banget. Kakakku sudah tahu, pasti bakal bunuh aku nih. Tolong dong. Mereka tujuannya aku, tapi malah bikin reputasi kamu hancur. Maaf ya. Tidak masalah, aku tidak punya reputasi bagus. Fokus atasi ini, jangan buang waktu. Tim PR bilang kita hanya bisa coba turunkan pencarian semaksimal mungkin. Mau balas atau enggak? Kalau kita balas tanpa bukti, itu bakal bikin kita rugi. Tidak menguntungkan bagi kita. Tuan Sun, kamu lagi... Ini kejadian aneh banget ya. Kenapa belum ada kabar dari Mas Besar? Kenapa Mas Besar tidak berusaha? Apa dia beneran marah sama aku ya? Jangan khawatir, dia licik. Bukan karena dia pendek pikiran. Bos, Pak Su bermasalah. Aku tahu. Kita mau ngapain? Kasih dia waktu sebentar, siapa suruh dia makan sama Sun Jiwi. Proposal proyek pinggiran udah siap belum? Udah semuanya.
Nih, coba lihat. Mana mobil siap? Gak usah, aku aja yang jemput dia. Rencana mulai nih. Siap belum? Paul, Bos, ada apa? Kamu yakin aku harus lakuin ini? Dia itu seseorang yang sangat berkuasa di kota ibu. Khawatir dia tahu kita. Selama dia, Fu Yunxiang, dalam masalah, aku akan jadi kepala grup. Kenapa kamu? Jual mobil, lanjutkan. Biar pelaku diam saja. Maafkan aku, Xiaoxi. Semuanya hasil desain Sube. Aku minta maaf, ayo pulang. Ding Junhui, ini semua sekarang tak relevan. Saat ini, aku cuma mau jauh darimu. Kamu melawan Fu Yunxiang, keluarga Su tidak ikut. Hubungan kalian dengan Fu Yunxiang jangan rusak nama keluarga Su. di matamu cuma ada untungnya. Fude, kamu tak pernah sayang padaku. Aku gak cerai sama kamu. Ya hidup masing-masing. Jangan marahi aku juga. Kamu gak aktif di proyek Beijing. Bikin Fu Yunxiang kesal. Fu Yunxiang pakai proyek Beijing buat jeblosin. Wuxiang pakai proyek Jingjiang dan toilet. Mati aja. Dada, diagnosa, saraf tulang, medis, tulang, darurat, penyelamatan, konsultasi. Bos, kakak ipar. Awas, Yos. Bos. Bos, tenang. Kamu nggak apa-apa. Gula darah rendah sehingga pingsan. Fu Yunxiang, gimana kabarnya? Tuan Fu, gimana sama dia? Cepat bilang. Asisten Liu untuk bos. Bawa aku cepat. Fu Yunxiang. Tuan Su, Tuan Sun, dan pengacara Chen selidiki kecelakaan Tuan Fu. Gimana dia? Jujur aja. Dokter bilang kondisi buruk. Belum tahu kapan dia bangun. Tapi ada peluang sembuh total. Tergantung nasib Tuan Fu. Iya, bos. Kamu harus jaga diri. Masih ada anak-anak di rumah. Betul, Tuan Su. Masih ada final di depan loh. Tuan Fu udah capek-capek bantu kamu. Sekarang kamu nggak boleh ngecewain dia. Kakak Yunxiang, gimana kabarmu? Bu Xiaoman, kenapa kamu datang? Kamu tiba-tiba muncul, kenapa? Sama aja, aku mau tanya kamu juga. Aku datang buat lihat Kak Yunxiang. Sekarang berdiri. Kak Yunxiang. Kak Yunxiang, siapa yang bikin kamu jadi gini? Dia cuma pingsan, nggak mati. Biarin dia istirahat aja. Sikap kamu gimana tuh? Bos lagi pingsan. Kamar ini butuh diam. Terima kasih atas niatmu. Pulang dulu ya. Aduh, Ini buruk buat bos. Mikir dong. Bos telat. Kamu juga telat bertemu dia. Bener nggak tuh? Kak Yunxiang, istirahatlah. Kak Yunxiang butuh istirahat. Kamu juga pulang aja. Ayo, kita pulang. Jaga dia baik-baik ya. Fu Yunxiang, jangan sampai ada apa-apa sama kamu. Kalau bukan kamu, sama siapa aku nikah? King Chen Hian, udah malam begini kok belum tidur? Ma, aku kangen papa.
Mama, aku rindu Papa. Mama berbohong. Papa di rumah sakit. Benar, Papa di rumah sakit. Papa tidak apa-apa. Papa butuh istirahat. Jangan ganggu Papa ya. Paul, sampaikan ini pada Papa. Kami janji tak akan bikin Papa marah lagi. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah tidur, kan? Ayo tidur lebih awal supaya Papa tidak khawatir pada kita, oke? Mama, tidur bareng sama aku malam ini. Yuk. Selamat tinggal. Kakak ipar, lihat ini lokasi kakakmu kecelakaan mobil kemarin. Mobil tabrak dua lainnya. Cara kejam. Tujuannya bunuh kakak. Pelaku punya gangguan jiwa, tangkap mabuk kemarin. Salah satu mobil itu melarikan diri ke pinggiran Beijing dan lenyap. Mobil lain masih di sini. Pinggiran kota Beijing. Hubungan dengan proyek pinggiran Beijing. Saya pikir sama. Pak Su, perusahaan grup sedang menghadapi masalah. Perusahaan grup sedang dalam situasi sulit. Pak Fu bermasalah, posisi ketua dewan kosong. Dewan ingin paman kedua Fu jadi ketua sementara. Dokumen siap tapi ini tak bisa diterima. Mereka memanfaatkan situasi. Hubungan paman kedua Fu dengan Yun Sheng. Paman kedua Fu adalah pamannya. Dia juga adalah ayah Fu Xiaoman. Bertahun-tahun dia tekun jadi wakil presiden. Dia rendah hati, tidak ribut. 5 tahun lalu, kakak tertua diracuni, dia bersihkan kakak tertua dan ipar tertua. 5 tahun yang lalu. Hal ini tidak semudah yang Aku yang tangani, tidak sulit. Kakak sudah punya anak, rencana mereka gagal. Apa yang harus kulakukan? Minta kakak ipar berikan akta kelahiran dua anak. Laporan hasil tes di... Aku pergi sekarang. Aku harus tahu siapa yang menyakiti ayah. Oke, kita cari Om Chang. Bos, apa ini namanya pekerjaan? Bos, Fu Yunxiang sudah seperti mayat di rumah sakit. Sudah tidak ada bedanya. Belum mati sepenuhnya. Dari kecil, dia beruntung dan kuat. Mungkin dia sadar kembali. Jangan khawatir, bos. Aku ke rumah sakit. Pastikan dia diam selamanya. Bosu, besok ada pertandingan. Jaga tubuhmu ya. Kalung bintang mata terang sudah jadi. Bangun cepat dan pakai sendiri. Kita sudah sepakat kan? Setengah-setengah, jangan nakal. Kapan Sube dan Fu Yunxiang pacaran? I see. Kolaborasi yuk. Apa kerjasama itu? Laga besok. Gak menang lawan dia. Lo panggil aku cuma buat ngomongin ini? Intan merah jambu Sube. Itu kalung bintang mata terang. Serius? Intan merah jambu satu-satunya di dunia, bintang mata terang. Nggak mungkin lo nggak tahu dia nggak punya uang. Nggak punya uang. Bukan beli hadiah dari Fu Yunxiang. Jangan anggap aku bodoh. Fu Yunxiang bakal ngasih dia berlian. Orang brengsek ini berhasil pakai tipu dayanya. Cerita panjang, mau ngapain? Pembeli berlian sekarang nggak bisa bicara. Lanjutan cerita, buat sendiri. Penilaian salah. Kamu mau aku bilang kalau berlian Sube itu palsu? Bing Junhui. Salah ngejudge kamu. Sama keluarga, beda jalan. Banyak bantu aku. Kamu mau apa? Besok, buktiin aku bersih dan tuduh balik ke Fu Yunxiang. Ini akibat perbuatannya. Lainnya, dia setengah mati, gak bisa ngomong. Buat nama dia rusak dikit, tempat dia sebagai bos. Orang goblok. Walaupun Fu Yunxiang udah lemah banget, kekuatan bawahannya tetap bukan lawan kamu. Kalau kamu mau mati, terserah kamu. Jangan tarik aku ikut siap. Tunggulah jika Subei menang dan menginjakmu. Lainnya, nanti Fu Yunxiang pasti bangun lagi.
Kalau Subei tahu tentang perbuatanmu di masa lalu, dengan Fu Yunxiang, apa dia akan memaafkanmu? Tunggu kabarnya saja, Pak. Semua mata tertuju. Kompetisi desain akhirnya dimulai. Sekarang kita akan melihat karya dari Nyonya Susi. Tuan Yan, apa pendapatmu? Simpan dulu pilihanku. Tuan Fan, pikirkan baik-baik. Dari awal tahu kamu nggak bisa diandalkan. Aku sudah siap. Sekarang giliran cincin berlian Nyonya Subei. Pemuda Sun memberikan suara pertamanya hari ini. Pemuda Sun kelihatan udah ada yang dipilih sejak lama. Kamu mau ngomong apa? Gosip viral 2 hari lalu. Semua orang pasti udah tahu. Meskipun bohong, kan sebaiknya hindari prasangka. Saya ulangi lagi. Aku makan di restoran. Temuan dengan Bos Su. Orang lain ada di sana. Orang pintar menghentikan isu. Ini kompetisi, fokuslah pada karya. Benar kata Sun. Kompetisi hari ini, juri harap segera pilih. Desain ini biasa saja. Berlian besar ini malah terlihat seperti permen. Pamer harta sangat norak. Lihatlah lebih teliti. Ini bintang mata terang. Siapa yang kamu tipu? Berlian unik di dunia tidak bisa seenaknya masuk ke dalam lomba. Itu pasti bakal mendominasi. Itu. Master Yan, Anda pakar terbaik di sini. Silakan kenalkan kepada semua. Kejernihan ini bintang mata terang. Satu-satunya di dunia. Ini lomba desain, bukan lomba batu mulia. Tidak ada desain bagus. Untuk apa? Sesuai aturan. Hasil akhir presentasi sangat berpengaruh. Tapi Saya sepakat dengan Sun. Subei, nanti lihat sombong nggak? Bu Su, setelah lomba selesai, bolehkah saya ambil gambar cincin Anda? Maaf, ini koleksi pribadi, tidak untuk komersial. Kalau tidak ada masukan lain, pemenang utama kontes desain hari ini. Tunggu sebentar. Berlian Nyonya Su itu palsu. Aku bilang itu palsu. Pura-pura. Saya tidak tahu apa tujuan Direktur Su. Tapi aku bisa buktikan kalau batu ini asli. Saya punya laporan penilaian. 2 tahun lalu, aku juga ada di acara lelang itu. Bintang itu didapat pengusaha pria. Nyonya Su masih muda. Apakah itu pengusaha pria yang dimaksud? Tuan Su ahli perhiasan berpengalaman. Dia tidak mungkin menipu. Dia paham aturan dari awal. Pakai batu palsu, langsung dikeluarkan. Dia nggak akan lakukan itu. Tapi bagaimana kalian bisa buktikan laporan ini asli? Guru Yan, cepatlah bicara. 这两位啊，我都惹不起。不如 gunakan kesempatan ini hindari masalah. Saya ada ide nih. Mending kita antar cincin berlian ini ke kantor pusat ZS biar dinilai resmi. Saya setuju. Ini juga adil buat Susi. Tidak boleh. Kita langsung mengambilnya. Saya tidak berbohong. Kenapa harus diperiksa? Apalagi, kantor pusat Sisi ada di Inggris. Siapa tahu kalau ada orang yang ganti barang di jalan. Subei, jangan terlalu memikirkannya. Semua peduli keadilan. Keadilan. Kompetisi ini sudah penuh masalah sejak awal. Apakah ini soal memilih desainer terbaik atau cuma permainan uang? Nona Subei. Sesuai aturan keluarga Yi, batu ini setelah dikirim untuk dinilai, pajang di kantor pusat 5 tahun. Saya nggak punya waktu. Kalau kamu bicara begitu, Meskipun kamu menang, tidak ada yang benar-benar percaya. sekarang ini menang atau kalah sudah tak penting. Aku mundur. Kakak Ipot. Subei, kalau kamu mundur sekarang, semua usaha kamu bakal hilang. Biarlah kesempatan ini dilewati.
Dia sudah menunggu 5 tahun. Haruskah dia menunggu lagi? Nona Su, Anda yakin? Su Bei menarik diri secara sukarela. Dengan ini saya umumkan pada kesempatan ini juara desain di Jia, Nyonya Sushi. Selamat untuk Sushi. Terima kasih kepada suamiku Ding Junhui yang selalu memberiku inspirasi meski oleh grup, namun dia tetap membantu saya dengan sabar menghadapi semua tekanan. Seperti kapal kecil, saya yakin hubungan kita akan semakin baik. Sebelumnya, informasi negatif tentang proyek pinggiran Beijing muncul kembali dengan... Hari ini aku seharusnya pergi lebih lambat dan memberi... Gara-gara ulah Susi yang bikin ribut. Nama Presiden Fu kini dipermalukan. Dewan Direksi pasti semakin cemas ingin mencopot posisi Presiden Fu. Kok pernya nggak ada hasilnya ya? Ada masalah, pasti ada pengkhianat di dalam grup. PE Group Fu adalah yang terbaik di negara ini. Namun kontroversinya justru semakin memanas. Bukankah perusahaan harusnya peduli? Orang dalam sengaja dorong trending. Tuduh rekan dengan dusta. Di pihak kepolisian, kabar baru kecelakaan kakak kamu dahulu. Pulang cari data Yunxiang. Coba lihat apakah ada petunjuk. Liu Len, pastikan Yunxiang aman. Oke, Bos Su. Pak Fu sudah pergi. Jangan pura-pura lagi. Sudah pergi. Sudah meninggalkan. Tolong bantu aku. Jadi pasien juga susah. Apakah kamu sudah mempersiapkan semuanya? Surat wasiat yang kuminta. Semua sudah siap, tinggal menunggu instruksi Anda. Surat wasiat yang sudah disiapkan ditaruh di ruang belajar Hiran. Semoga Nyonya menemukannya. Akhir-akhir ini dia lelah. Aku bukan bermaksud buruk, tapi kenapa kamu begitu kejam? Nyonya melakukan ini demi telah menyerah. Setelah semua ini berlalu, akan kubalas nanti. Kerja sama langsung dengan Yi, kenapa ada pertandingan? Pak Fu, sampai kapan Anda mau berbohong? Tunggu Kang Yahan. Mendapat 2 untung. Menghilangkan orang itu. Membuat Chang Shao pulang. Chang Shao pergi dengan tekad bulat. Dia akan balik nggak? Bu Fu, kamu kesini lagi mau apa? Kamu tegang banget ngapain? Aku kan kesini buat menjaga kakak Yunxiang. Buruan angkat dia, aku bakal bersihin bat. Kamu, ayolah, bantu dia bangkit. Aku sudah membawa semua alatku. Nona Fu, perawat sudah membersihkan. Terlalu sering mengelap tidak bagus. Baiklah. Aku bakal temenin dia ngobrol, biar dia cepat sadar. Bukan Nona Fu. Pasien seperti itu butuh teman ngobrol. Tuan Fu, silakan pulang. Nanti ibumu gak nemuin kamu, dia bakal khawatir lagi. Keluar hari ini, Nyonya Zhou pasti gak tahu. Liu Fen, catat ini. Dendam hari ini sudah terjadi. Kita lihat nanti. Kira-kira dia sakit ya? Pemilik wasiat adalah Fu Yunxiang. Pewarisnya adalah Su Qingchen dan Su Hiran. Ibu yang melaksanakan. Dia sudah tahu dari dulu. Dia tahu bakal ada masalah. Ditetapkan oleh kakak sulung bisa hentikan kasus di dewan. Menjaga stabilitas usaha Fu. Kamu dan anak-anak terlindungi. Chen Ming, pengacaranya yang terpercaya. Tahukah Anda tentang surat wasiat ini? Kakak sulung buat surat wasiat diam-diam. Saya benar-benar... Yakin dia menyembunyikan sesuatu. Oh iya, apa kabar dari kantor polisi? Pelaku kecelakaan gila. 2 tersangka lainnya sudah diidentifikasi. Salah satu yang terakhir bertemu. Ding Junhui.
Proyek Ding Junhui rugi besar. Ding Junhui ingin membalas dendam. Kakak ipar, jaga baik-baik keselamatanmu dan anakmu. Kalau surat wasiat ini diumumkan, beberapa orang mungkin akan nekat dan berbuat curang. Baik, King Chen Yiran. Lalu kakakmu? Mama akan pasang penyadap di kantor. Yiran, tinggallah di rumah saja. Jangan keluar. Kalau ada yang ketuk, jangan buka. Pasang pengintai di sini biar tahu tujuan si kakek ini. Kakak keluar cek CCTV. Rekaman tunjuk King Chen dibawa pria asing. Berakhir di parkiran bawah tanah. 老子这次发财了！不是潜飞？站住！ Jangan bergerak. Jangan bergerak. Katakan sekarang, di mana King Chen disembunyikan? Aku tidak tahu. Aku tahu kamu penyebab kecelakaan Fu Yunxiang. Kamu tidak menjelaskan. Aku harus merasakan tertabrak. Katakan, apa yang harus diucapkan? Kakak ipar, bukan Lim Junhui di kamera. Apa? Ini bukan urusanku, lepaskan aku. Kenapa datang? Kelompok Fu lakukan apa? Jangan sampai mereka tahu aku datang untuk melihat bos. Datang bicara kerjasama. Kamu tidak punya niat baik dalam kerjasama. Ikati aku. Kakak ipar, tenang saja. Pasti ditemukan. Ke rumah sakit. Oi. Mas Chang, kamu pulang. Kalau aku gak balik, Fu Yunxiang bakal pura-pura pengecut dan rebahan. Istri dan anaknya disakiti. Tuan Muda Chang, Komandan Fu, ada masalah. Saat ada masalah, kamu cuma bisa ngomong orang luar sibuk, dia malah nyaman. Rebah nyaman saja di sini. Tuan Muda Chang. Baiklah. Kamu lagi sakit ya? Aku baru aja bawa pakar medis terbaik di dunia, biar dia langsung operasi Fu Yunxiang. Operasi malam ini, besok udah sembuh. Gak usah, Tuan Muda Chang. Fata. Sayang, jadi anak yang baik, bapakmu sakit parah. Nanti Paman Chang jadi bapakmu ya. Kamu stop. Dasar kamu cengihan. Gangguin aku aja, malah ambil anakku. Vincent. Anakku, kangen aku enggak? Fu Yunxiang bangun. Oh iya. Liang Yusheng. Tenang, dia sudah sembuh. Keajaiban medis. Ini maksudnya apa? Begini sih. Astaga, aku ke sana. Kamu juga tahu. Kalian tahu dia pura-pura. Aku dan Ipar gak tahu. Fu Yunxiang. Dasar bodoh kamu.